Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok bermula dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita terkait Jepang tersebut didengar oleh para pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Mendengar peristiwa itu, para pemuda bergerak mendesak Soekarno-Hatta mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah peta dari Rengas Dengklok. Tanggal kejadian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda lalu dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok terjadi kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Kesepakatan itu berisi tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama adalah perundingan golongan tua dan muda cukup alat. Yang kedua, terjadi perselisihan terkait pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui PPKI. Dan yang terakhir, golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI. Penyebab perselisihan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda tak ingin membacakan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI karena menganggap PPKI sebagai badan buatan Jepang. Golongan pemuda khawatir jika proklamasi kemerdekaan dibacakan melalui PPKI akan dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Golongan pemuda ingin menghindari adanya pengaruh dari Jepang. Penculikan Soekarno-Hatta. Peristiwa paling terkenal dalam peristiwa Rengas Dengklok ialah golongan pemuda berinisiatif untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok melibatkan beberapa tokoh penting golongan pemuda, antara lain Subadjo, Khairul Saleh, Wikana, Suroto Kunto, Johar Nur, Sidik Kertapati, D.N. Aidit, A.M. Hanafi. Makna dari peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama adalah pembentukan teks proklamasi Indonesia dilakukan segera tanpa melalui PPKI. Yang kedua adalah mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan teks proklamasi. Yang ketiga, menjauhkan golongan tua dari pengaruh Jepang. Dan yang terakhir, mempertegas bahwa proklamasi merupakan bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.